Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Apakah dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan program pembelajaran remedial. Nah, di mana pada minggu lalu kita sudah melaksanakan penilaian harian dan Nanda semua sudah melihat ya hasil dari penilaian harian Nanda semua. Dan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran remedial sehingga dari tujuan pembelajarannya ingin kita capai dan untuk memenuhi angka KKM serta menambah pengetahuan kita, maka kita akan melaksanakan program pembelajaran remedial. Nah, di sini apakah sudah hadir semua ketua kelas? Untuk data untuk yang mengikuti remedial sudah Ibu kirimkan di grup ya. Bagaimana Fiona? Apakah sudah lengkap teman-temannya? Sepertinya sudah, Bu. Sudah ya, Alhamdulillah. Baiklah, apakah Nanda siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, kita mulai ya. Baiklah, Nanda. Untuk pembelajaran remedial kita pada hari ini adalah mengenai pembelajaran remedial pada KD 3.1 materi hidrokarbon kelas 11 SMA MA. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Nanda semua merasa materi ini sulit untuk Ananda pelajari? Iya, Bu. Sulit ya. Nah, karena itu kita coba untuk melakukan pembelajaran ulang terlebih dahulu ya, Nanda. Oke, kita mulai. Pertama, ada beberapa materi pokok ataupun IPK yang telah Ibu analisis berdasarkan hasil jawaban penilaian harian Anda, yaitu terdapat 10 materi pokok yang perlu kita pelajari ulang. Yang pertama ada kekhasan atom karbon, kedudukan atom karbon, perbedaan senyawa organik dan anorganik, komponen penyusun hidrokarbon, jenis senyawa hidrokarbon berdasarkan strukturnya, sifat-sifat senyawa hidrokarbon, ada deret homolog, tata nama senyawa, isomer, dan reaksi. Materi yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai kekhasan atom karbon. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, Nanda, jadi karbon ini dilambangkan dengan unsur C, ya, Nanda. Nah, di sini ada beberapa syarat ataupun ciri khas dari si atom karbon itu. Yang pertama, dia dapat membentuk 4 ikatan kovalen dan selanjutnya dia dapat membentuk ikatan rangkap tunggal, ikatan rangkap 2 ataupun ikatan rangkap 3. Bisa Nanda lihat di sini ya. Yang mana ikatan rangkap tunggal Nanda? Yang sebelah kiri. Yang sebelah Bu. kiri. Iya, benar sekali ya Nanda. Di sebelah kiri ini adalah ikatan rangkap tunggal. Yang di sini adalah yang di sebelah yang di tengah-tengah ini ya Nanda, ini adalah rangkap 2. Dia ada 2 garisnya ya Nanda. Di sini juga ikatan rangkap 2. Lihat saja garis-garisnya ya Nanda. Ini menandakan rangkap 2 dan di sini adalah menandakan ikatan rangkap 3. Nah, selanjutnya kekhasan yang selanjutnya adalah membentuk rantai terbuka ataupun rantai tertutup. Kalau misalnya kita bertemu dengan atom karbon yang rantainya itu terbuka seperti nomor 1 dan nomor 2, maka dia tergolong sebagai hidrokarbon rantai terbuka. Sedangkan kalau misalnya kita menemukan atom karbon yang berikatan membentuk seperti lingkaran, nah ini namanya tertutup ya Nanda. Paham semuanya Nanda? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Nah, di sini Ibu melihat ada sebagian besar Nanda yang sudah menjawab benar, namun ada juga yang salah ya. Sepertinya di sini konsentrasi Nanda yang kurang untuk membaca soalnya. Nah, di sini kedudukan atom karbon itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah atom karbon primer. Di sini kita cukup melihat adalah atom-atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon saja, Nanda. Nah, di sini bisa kita lihat ya, Nanda, di sini sudah Ibu lingkari. Ada 4 atom primer, di mana dari si karbon ini hanya mengikat satu C saja, Nanda. Kita lihat bersama ya di sebelah kiri. Di sini hanya satu C saja ya, Nanda. Ada terlihat, Nanda? Terlihat, Bu. Terlihat ya, di sini hanya satu nih. CH3 sebelah kiri hanya mengikat CH yang di tengah.
Yang di bawah CH3-nya hanya mengikat C yang di tengah. Selanjutnya CH3 yang di atas hanya mengikat 1C dan CH3 yang di sebelah kanan hanya mengikat 1C. Paham Nanda? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau misalnya atom karbon primer hanya mengikat satu atom karbon, kalau misalnya sekunder dia mengikat dua atom karbon sekaligus. Nah, di sini yang mana contoh atom karbon sekunder, Nanda? Yang CH2, Iya, benar sekali ya. Di sini syaratnya adalah mengikat dua atom karbon ya. Nih, lihat Inanda yang di tengah-tengah, dia mengikat dua atom karbon, yaitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Tidak ada yang di atas ataupun yang di bawah, Nanda. Nah, itu merupakan atom karbon sekunder. Selanjutnya adalah atom karbon tersier. Kalau primer satu atom karbon, kalau sekunder dua atom karbon, kalau tersier adalah mengikat tiga atom karbon. Contohnya adalah seperti ini, Nanda, yang sudah Ibu lingkari. Itu dia mengikat tiga atom C, yaitu di sebelah kiri satu, di sebelah kanan satu, dan di bawah satu. Untuk posisinya bisa berubah-berubah ya Nanda, selama dia mengikat tiga atom karbon, 1, 2, dan 3. Dan terakhir ada atom karbon kuarterner. Nah, di mana atom karbon kuarterner ini dia akan mengikat beberapa atom karbon, yaitu sebanyak 4. Sebanyak 4 ya Nanda. Di sini yang mana contoh atom karbon kuarterner? Tidak ada ya Nanda di sini karena di sini yang di lingkarnya itu adalah atom karbon tersier. Paham Nanda? Paham, Bu. Oke, kita untuk bisa lebih memahami yang atom kuarterner ini kita coba untuk soal ya. Nah, di sini silakan Nanda tunjukkan kepada Ibu nomor berapa atom C primer tadi Nanda. Silakan hidupkan suaranya. Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Fiona. Atom C primer itu nomor 1, nomor 5, 6, Iya. 7, sama 8, Bu. Iya, benar sekali ya, Nanda. Nah, untuk C sekunder, ada yang bisa bantu Ibu? Di mana letak C sekunder? Izin, Bu. Iya, silakan Nurul. Untuk atom karbon sekunder itu terletak pada rantai atom karbon nomor 3, Bu. Iya, benar sekali ya, Nurul. Untuk tersier, di mana letak atom C tersier? Di sini, Bu. Iya, silakan Femi. Untuk yang tersier itu yang di nomor 2, Bu. Iya, benar sekali ya, Femi. Nah, tadi untuk kuarterner ya, contoh yang di PowerPoint-nya itu salah. Nah, sekarang kita aplikasikan di sini. Yang mana atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lainnya? Izin, Ibu. Iya, silakan Dinda. Nomor 4, Ibu. Iya, benar sekali ya. Materi yang perlu kita kaji ulang adalah mengenai perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, di sini untuk senyawa organik itu adalah contohnya dari hidrokarbon yang kita pelajari saat ini ya Nanda semua. Nah, di sini bisa Nanda lihat Ibu sudah membuatkan tabel supaya lebih jelas untuk mempelajarinya. Di sini untuk senyawa organik itu ciri khasnya adalah senyawa itu pasti akan tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen, dan pasti memiliki ikatan antara karbon dan hidrogen. Sedangkan senyawa anorganik itu tidak mengandung atom karbon. Itu saja yang perlu Nanda garis bawahi ya. Nah, selanjutnya untuk struktur organik itu lebih rumit, sedangkan anorganik itu lebih sederhana. Untuk yang lainnya bisa Nanda baca bersama Nanda. Di sini kalau misalnya soal kemarin itu mengenai tingkat mudah terbakar atau tidaknya dari senyawa itu. Jadi kalau misalnya Nanda semua mendapatkan soal itu termasuk tergolong sebagai senyawa organik, pasti dia akan mudah terbakar. Kalau misalnya dia bukan termasuk senyawa organik, otomatis dia tidak mudah terbakar. Mengenai jenis-jenis senyawa hidrokarbon berdasarkan strukturnya. Nah, jadi berdasarkan jumlah ikatan antara atom karbon itu, senyawa karbon itu terbagi menjadi dua.
ada senyawa hidrokarbon jenuh dan ada senyawa hidrokarbon tak jenuh. Nah, di sini kalau misalnya senyawa hidrokarbon jenuh itu dapat mengikat si atom karbon itu secara maksimal. Nah, sedangkan kalau misalnya tak jenuh itu, ciri khas dia sudah pasti dia akan memiliki ikatan rangkap 2 antar atom karbonnya. Nah, kalau misalnya si senyawa hidrokarbon jenuh itu, contohnya itu adalah si alkana, Nanda. Pasti Ananda sudah mengenal alkana ya, kita sudah belajar sebelumnya. Nah, selanjutnya kalau misalnya hidrokarbon tak jenuh itu contohnya adalah atom karbon yang mempunyai ikatan rangkap, yaitu alkena. Nah, kita akan mempelajari siapa sebenarnya alkana, alkena, dan alkuna itu. Yang pertama adalah alkana. Nah, alkana itu ciri khas dia adalah dia pasti berikatan tunggal, Nanda semua. Nah, rumusnya itu adalah CnH2n ditambah 2. Nah, sedangkan contoh senyawa hidrokarbon tak jenuh itu ada alkena dan alkuna, di mana alkena ini cukup Nanda lihat saja ikatannya. Kalau misalnya ada ikatan rangkap 2 seperti ini, dia pasti alkena. Dengan rumusnya itu adalah CnH2n, di mana N itu adalah angka 1, 2, 3, dan seterusnya ya Nanda. Selanjutnya adalah alkuna. Alkuna ini adalah ciri khas umumnya itu adalah ada ikatan rangkap 3 tadi Nanda. Dan rumus umumnya adalah CnH2n kurang 2. Nah, kita lihat ya di sini untuk tata nama senyawanya. Nah, kemarin juga banyak ya soal mengenai deret homolog. Jadi, deret homolog itu adalah di mana suatu deret yang senyawa-senyawanya itu mempunyai rumus yang sama. Contohnya ya, alkana. Alkana rumusnya apa tadi, Nanda? CnH2n ditambah 2. Nah, jadi kalau misalnya satu senyawa itu seperti CH4, Nanda masukkan dulu ke rumusnya, cocok nggak dia dengan CnH2n tambah 2? C2H6 juga begitu. Kalau misalnya dia cocok rumusnya dengan CnH2n tambah 2, maka CH4 dan C2H6 ini tergolong sebagai deret homolog alkana. Nah, kita balik ke tata nama senyawa ya, Nanda. Nah, yang pertama adalah alkana dengan rantai lurus, di mana penamaannya itu cukup mudah ya, Nanda. Di sini Nanda cukup melihat menghitung berapa jumlah atom C-nya. Di sini kita contohkan, ada 4 atom C ya, 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalnya 4 atom C, kita lihat namanya di sini di deret homolog alkana. Kalau misalnya C-nya 4, di sini C-nya 4 ya, berarti namanya apa, Nanda? Butana, Bu. Butana, iya benar sekali ya, butana. Kita tinggal tambahkan N. N ditambah dengan nama dari si alkana, yaitu menjadi N-butana. Nah, selanjutnya, di sini adalah alkana rantai bercabang. Nah, di sini perlu kita pahami bersama ya, Nanda. Rumus umumnya itu adalah ada nama nomor alkil. Alkil ini ya, Nanda. Ada CH3 disebut metil, CH3 CH2 etil, CH3 CH2 CH2 propil, dan seterusnya. Nah, di sini ada nomor alkil atau cabang, dilanjutkan dengan nama alkil atau nama cabang, dan dilanjutkan dengan nama rantai utama. Nah, di sini perlu kita garis bawahi, kalau misalnya ada cabang lebih dari satu dan sejenis, maka kita akan mengawali namanya itu dengan huruf Yunani. Misalnya ada 2 metil nih, maka kita akan menyebutnya menjadi dimetil. Kalau ada 3 metil, maka menjadi trimetil. Nah, kita contohkan di sini ya. Di sini ada contoh berapa atom C karbonnya yang terpanjang, Nanda? Ada berapa? Bentar ya, di sini. Nah, di sini ada berapa sih atom karbonnya, Nanda? Bentar ya. Nah, di sini ada berapa atom karbonnya? Ada 4 ya. Ya, Nah, Bu, di sini 4, Bu. ada 4, maka caranya yang pertama kita kasih nomor dulu. Nomor berapa sih cabangnya? Di nomor 2. Maka kita tulis dulu 2 metil, dilanjutkan dengan nama alkil cabangnya yang tadi si metil, dan nama rantai utamanya adalah butana, menjadi 2 metil butana. Paham Nanda semua?
Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada alkena. Nah, deret homolog alkena ini sama dengan alkana ya. Ini nanti Nanda harus hafal deret homolog alkena ini. Nah, ciri khasnya itu adalah alkena mempunyai ikatan rangkap 2. Nah, untuk penamaan rantai lurusnya sama dengan yang alkana tadi. Tapi bedanya kalau alkana tadi adalah N nama alkana, kalau alkena ini adalah nomor ikatan rangkap baru rantai utamanya. Di sini ada 5 atom karbon, di mana ikatan rangkapnya ini kita hitung dari ikatan rangkap yang paling sedikit, Nanda. Di sini ada 5 nih. Di sebelah kiri ada 3 atom C, di sebelah kanan ada 2 atom C. Maka penomorannya itu dari yang paling sedikit C-nya. Maka dimulai dari sebelah kanan. Ada nomor berapa? Ada nomor 1 dan nomor 2. Maka ikatan rangkapnya kita tulis terlebih dahulu di nomor 2, baru kita sebutkan nama si alkenanya. Ada 5 C-nya, maka disebut dengan C5, disebut dengan pentena. Maka di sini namanya adalah 2 pentena. Nah, lanjut di sini sama seperti alkana tadi, bedanya kita memakaikan nomor si ikatan rangkapnya ya. Di sini ada 4 atom karbon ini, Nanda. Yang paling sedikit ada di sebelah kiri. Maka penomoran ikatan rangkapnya kita mulai dari sebelah kiri. Maka di sini adalah kita sebutkan nomor cabangnya dulu, nama cabang dan nomor ikatan rangkap. Di sini karena ada cabangnya, kita sebutkan nomor cabangnya dulu. Cabangnya ada nomor berapa? 1, 2. Maka 2, cabangnya adalah si metil, nomor ikatan rangkapnya adalah nomor 1, dan rantai utamanya adalah 4. Maka 4, 1, 2, 3, 4. Kalau alkana butana, kalau alkena menjadi butena. Maka 2 metil, 1 butena. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah alkuna. Nah, deret homolog alkuna ini Nanda harus hafal ya. Ciri khasnya sama, harus ada ikatan rangkap 3. Contohnya, kalau misalnya dia rantai lurus, kita hitung dulu di mana letak ikatan rangkapnya. Di sini letaknya di nomor 2. Maka kita tuliskan di sini nomor 2. Ada berapa rantai utamanya? Ada 5. Maka menjadi 2 pentuna. Nah, selanjutnya kalau misalnya dia rantai bercabang, sama seperti tadi, kita kasih nomor dulu untuk cabangnya. Cabangnya ada di sini ya, Nanda. Maka nomornya adalah kita hitung dari sebelah kiri. Ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Maka disebut sebagai 3 metil, 1 butuna. Karena ada 4 ya. Kalau 4 tadi alkana butana, kalau alkena butena, kalau alkuna menjadi butuna. Paham Nanda semua? Paham, Bu. Kita akan masuk ke materi sifat senyawa hidrokarbon. Nah, di sini sebenarnya alkana, alkena, dan alkuna itu memiliki sifat yang sama kalau kita lihat dari sisi wujud zat dan titik lidih ataupun titik leleh. Yang perlu Nanda garis bawahi di sini hanya kelarutannya saja. Kalau misalnya alkana itu tidak larut, alkena sedikit larut, dan alkuna itu agak larut. Ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu adalah isomer rangka. Nah, isomer rangka ini adalah kita menyusun suatu senyawa yang bentuknya berbeda, tetapi memiliki rumus yang sama, atau memiliki rumus molekul yang sama. Contohnya di sini, isomer rangka. Dari rangka lurus menjadi rangka yang punya anak, atau punya cabang. Dari yang punya cabang menjadi rantai lurus, itu disebut dengan isomer rangka. Di sini, dari N-butana, butana itu ada berapa C-nya? 4, Bu. 4 ya. Nih, di sini menjadi 2 metilpropana. Kita hitung. Hitung dari 2 metilpropana ini, apakah C-nya juga 4? Kita hitung ya, 1, 2, 3, dan 4. Oke, berarti sama ya. Butana mempunyai 4C dan 2 metilpropana mempunyai 4C. Jadi, di sini Nanda cukup menghitung saja berapa jumlah atom C dan berapa jumlah atom H. Dari rantai lurus menjadi bengkok ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah isomer posisi. Ini lebih mudah lagi daripada isomer rangka. Nah, isomer posisi ini biasanya ada di alkena dan alkuna yang mempunyai ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Di sini cukup
posisi dari ikatan rangkap saja yang Nanda pindah-pindah. Misalnya di sini contohnya adalah 1 butena. Nomor ikatan rangkapnya ada di C1. Nanda geser ikatan rangkapnya ke C nomor 2 menjadi 2 butena. Nah, jadi Nanda cukup menggeserkannya saja dari si nomor ikatan rangkap. Selanjutnya adalah isomer gugus fungsi. Nah, di sini gugus fungsinya soal untuk kemarin belum Ibu masukkan, tapi perlu kita ketahui bersama ya Nanda. Isomer gugus fungsi ini adalah dari yang mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi rumus molekulnya sama. Contohnya di sini, C34 itu bisa kita jadikan dia sebagai propuna, dan bisa kita jadikan dia sebagai 1,2 propadiena. Dan yang terakhir di sini adalah isomer geometri. Nah, isomer geometri ini diakibatkan oleh keterbatasan rotasi bebas. Nah, di sini contohnya ada cis dan trans. Dan materi terakhir adalah reaksi hidrokarbon. Nah, yang pertama adalah reaksi adisi. Reaksi adisi ini adalah kata kuncinya adalah penggabungan 2 atau lebih molekul membentuk suatu produk tunggal. Nah, di sini contohnya adalah CH3, CH2, rangkap 2, CH2. Nah, di sini ditambah dengan Br2. Kata kuncinya, kita putuskan saja si ikatan rangkap dari hidrokarbon ini, kita masukkan Br ini ke dalam ikatan rangkap yang putus, dan nanti si CH ini akan mengikat si Br lagi. Nah, Br2 ini kan berarti ada 2 buah Br ya Nanda. Nah, kita lihat produk yang dihasilkannya menjadi CH3, CH, ikatan rangkapnya putus, masuklah si Br ke CH ini, menjadi CHBr, dan CH2 ini mengikat Br1 lagi, CH2Br. Paham Nanda semua? Ikatan rangkapnya yang diputus ya. Nah, selanjutnya adalah reaksi substitusi, yaitu adalah reaksi penggantian atom. Nah, di sini kita lihat CH3, CH3 ditambah dengan Br2. Br2 ini artinya ada 2 atom Br ya. Nah, CH3 kita putuskan hanya 1 menjadi CH3, CH2. Br-nya masuk ke sini 1 menjadi CH3, CH2Br. Ditambah dengan HBr, hasil pemutusan dari H3 ini menjadi H2 tadi. Kurang lebih sama seperti reaksi adisi Nanda. Selanjutnya ada reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi ini, kalau si adisi itu pemutusan ikatan rangkap, kalau eliminasi itu ada kebalikannya. Di sini contohnya adalah CH3, CH2Cl. Nah, kita mau menjadikan si CH3, CH2 ini memiliki ikatan rangkap 2. Maka kita akan menjadikan CH3 ini menjadi CH2. Kita tambah ikatan rangkapnya 1 menjadi CH2. Dan K ini muatannya positif dan Cl ini muatannya negatif, maka dia akan bersatu menjadi KCl ditambah dengan H2O. Gimana Nanda? Apakah sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi? Insya Allah paham, Bu. Sudah, Bu. Insya Allah paham ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi terkait materi yang sudah kita jelaskan? Sejauh ini cukup, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, berdasarkan hasil analisis hasil jawaban penilaian harian Nanda di sini, Ibu sudah menentukan ada beberapa informasi terkait tugas remedial yang perlu Nanda ketahui di sini. Terdapat 17 siswa yang harus mengikuti program remedial, di mana 14 siswa yaitu harus mengikuti jenis pembelajaran remedial yang berbasis tugas kelompok, sedangkan 3 orang lainnya adalah berbasis tugas individu. Nah, untuk yang tugas kelompok ini, nanti kelompoknya akan Ibu bagikan di grup. Untuk kelompok 1 itu, membuat clipping dengan judul senyawa alkana, di mana ada beberapa komponen yang harus terdapat pada clipping tersebut ya, mulai dari kedudukan atom karbon, perbedaan senyawa alkana dengan alkena dan alkuna, sifat senyawa alkana, deret homolog alkana, tata nama senyawa hidrokarbon,
isomer hidrokarbon pada alkana, dan reaksi hidrokarbon pada alkana. Nah, di sini komponen-komponennya harus terdapat pada clipping tersebut dan dikerjakan secara berkelompok. Nah, selanjutnya, mengerjakan ulang seluruh soal penilaian harian secara berkelompok. Nanti akan Nanda bisa meminta tolong kepada teman-teman lainnya untuk saling membantu dan dapat dijadikan sebagai tutor sebaya Nanda semua. Nah, untuk kelompok 2, ini sama seperti kelompok 1, membuat clipping dengan judul senyawa alkena, yaitu ada beberapa komponen sama seperti alkana tadi, dan untuk pengerjaan ulang soal penilaian hariannya itu hanya dari nomor 5 sampai 20 secara berkelompok saja. Nah, selanjutnya, untuk kelompok 3, membuat clipping dengan judul senyawa alkuna dengan ketentuan sama seperti alkana dan alkena tadi ya, Nanda. Nah, untuk pengerjaan soal ulang penilaian harian ini mulai dari nomor 8 sampai 20 secara berkelompok. Sedangkan 3 orang lainnya akan mengerjakan tugas individu itu dengan cara mengerjakan ulang seluruh soal penilaian harian secara individu dan dapat dibantu oleh tutor sebaya. Nah, di sini untuk batas waktu pengumpulannya itu adalah minggu depan, yaitu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 di meja Ibu ya, Nanda. Nanti hari Selasa tanggal 18 Aprilnya, Ibu akan mengumumkan hasil dari penilaian remedial Nanda semua. Nah, di sini Ibu akan membagikan yang mana kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, serta 3 orang yang mengerjakan tugas individu. Nah, di sini Ibu tidak membagi secara acak, namun Ibu membagi atas kelompok dari hasil analisis penilaian harian Nanda. Ketua kelas, Fiona, boleh dibantu Ibu untuk mencatatnya. Dan nanti bisa tolong Baik, Bu. dibagikan di grup. Nah, untuk kelompok 1, ada Anggi Septiani, Aura Zara Nafisa, Dika Marcella, Dina Jelia Yendri, dan Femi Oktavianti. Selanjutnya, kelompok 2 ada Fiona Mariza, ada Maiti Fadila, ada Nora Sumanti, dan ada Nur Fadila. Selanjutnya, kelompok 3 ada Nurul Afianisa, ada Yulia Rahmatika, ada Umi Salama. Sudah dicatat, Fiona? Ada Fatia Bu. Hamsil, dan ada Elsa. Nah, untuk tugas individu ada 3 orang yang mengerjakannya, yaitu ada Elisa Dewi, Nadia Pertiwi, dan Sri Irma Julianti. Sudah tercatat semua, Ketua kelas? Sudah, Bu. Oke, nah mungkin cukup sekian pembelajaran remedial kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi terkait materi ataupun terkait tugas pembelajaran remedialnya? Sudah cukup, Bu. Baik, terima kasih Nanda semua. Semoga berhasil. Silakan dipelajari kembali dan untuk PowerPoint materinya akan Ibu share di grup. Ibu tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanda semua.